Bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy Kurnia berada di TBK Indah Palm, yaitu di kebun durian. Sebenarnya kebun kopi dan kebun cengkeh, cuman diasumsikan yang akan datang akan menjadi kebun durian karena saya sudah menanam durian. Kawan-kawan, banyak pertanyaan kepada saya di dalam deskripsi bahwa bagaimana sih supaya tanaman itu subur dan bongsor, artinya ada pucuk-pucuk yang keluar dari tanaman kita. Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Kemudian berapa kali sekali kita pemupukan, kemudian juga kemudian ada hal-hal lain untuk penyemprotan juga, itu juga ditanyakan. Nah, oleh sebab itu hari ini Teddy akan menjawab itu semua kepada kawan-kawan. Artinya bukan jauh daripada menggurui kepada kawan-kawan semua, tetapi ini adalah sharing, tukar pikiran. Karena saya sendiri, saya pribadi adalah bukan mutlak hasil dari saya, tetapi adalah hasil sharing dan bertanya, kemudian juga dari beberapa referensi, termasuk juga dari para penanam dan perkebunan durian. Artinya saya banyak konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana cara pemeliharaan durian itu. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankannya, kemudian mengaplikasikan saran-saran itu hingga sudah sekitar 2-3 tahun ini saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa agar tanaman durian itu dari mulai tanam gitu sampai perjalanannya itu juga memang ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan agar agar pohon durian itu, mohon maaf saya sudah asumsinya ke buah aja, nah agar itu bertumbuh dengan baik, berpucuk, subur dan bongsor. Nah, seperti yang saya katakan ini, nah ini kan bongsor semua nih. Nah nah ini lihat pucuk-pucuknya nih. Nah, sangat luar biasa ini kan tuh. Nah ini pohon ini nih, saudara-saudara nih. Pohon ini adalah tanaman Januari kemarin, 2002. Artinya Januari, Februari, Maret, April, sekarang ini adalah Mei, artinya hampir 4 bulan ke-5 jalan. Alhamdulillah ini adalah pucuk pertama dari ini, dan saya baru 1 kali mengadakan pemupukan dan baru mau 2 kali hari ini. Nah, oleh sebab itu bagi kawan-kawan yang memang ingin tanamannya bagus, tanaman awal, yang pertama ini yang menjadi masalah adalah pada saat kita awal pemupukan itu yang harus hati-hati, karena jangan sampai kita salah pemupukan. Bahkan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, kohe kambing kurang begitu tepat, bukan nggak bagus ya, kurang begitu tepat. Kenapa? Karena memang kalau tidak difermentasi dengan baik, biasanya dia masih banyak mengandung jamur dan virus, terutama adalah jamur-jamurnya itu. Bahkan sampai ada kandungan yang di dalam kohe itu adalah panas, dia bisa menyebabkan kematian karena akarnya tidak berkembang, kemudian panas, kemudian agak mengkerut sedikit, kemudian pada akhirnya memang mati. Dan ini saya katakan seperti itu bukan saya mendapatkan artinya kata orang lain, tapi apa yang saya lakukan dari 3 tahun yang lalu. Saya melakukan penanaman awalnya di lubang, kemudian saya kasih kohe kambing, dan ternyata dari 1-2 bulan memang ada perkembangan karena mungkin ada bawaan dari awal. Tetapi dalam perkembangannya justru saya mendapatkan adalah kegagalan yang bisa dikatakan bisa hampir 80% saya mati waktu itu. Nah, alhamdulillah makanya memang dari tahun 2018 gitu menanam sampai sekarang ini, artinya bahkan di titik yang ke-3 tahun inilah saya mendapatkan formulanya. Nah, formulanya adalah kawan-kawan agar tanaman durian kita bisa tumbuh subur, berpucuk, bongsor, itu adalah tepat kita melakukan pemupukannya. Nah, arti yang pertama adalah tepat melakukan pemupukannya. Jangan terlampau buru-buru di awal penanaman, kemudian juga pada saat memberikan pupuk itu yang penting. Pupuk itu yang penting. Artinya jenis pupuknya. Nah, artinya yang pertama adalah awal
pemupukan itu waktunya, yang kedua adalah jenis pemupukan. Nah, saya menyarankan di awal pemupukan ini adalah kita memberikan pupuk-pupuk yang rendah F dan sebagainya. Artinya tetapi memang semacam jenis, sebenarnya sejenis dengan urea, tetapi yang agak soft, agak lembut gitu, yang ramah gitu kan. Nah, salah satunya adalah bukan kohe kambing, tetapi adalah dari garam krosok. Nah, garam krosok saya coba formulasikan dengan NPK 1616. Nah, itu, dan setiap batangnya, nah saya akan coba nih, nah ini tuh. Ini kan garam krosok, Pak. Nah, ya ini kita coba diformulasikan gini, nah. Nah, ini cuman begitu aja. Ini yang usianya baru, memang saya ini adalah jenis OC nih. Ini OC nih, lihat nih OC. Ini usianya adalah sekitar 4 bulan dari penanaman. Memang saya mendapatkannya ini memang nggak yang subur gitu, cuma 50 cm, dan sekarang juga memang kalau ini mungkin sekitarnya 10 cm lah ada perkembangannya. Tetapi yang lebih menggairahkan adalah perkembangannya adalah ini trubus-trubusnya itu. Nah, ini bagi yang baru ditanam 3-4 bulan. Kita akan melihat di perjalanan sebelah sana ada saya yang sudah hampir 1 tahun setengah. Mari kita ikutin Teddy Kurnia TGM. Di vlog aja dulu nanti kamu coba sini. Nah, kawan, ini yang sudah 1 tahun setengah lebih. Ini kan, lihatin ini hampir rata-rata ini adalah trubus. Lihat ke atas itu. Bahkan yang di ujung sana itu juga itu. Tapi nanti kita akan ke sana. Tapi inilah. Nah, ini kawan-kawan kita lihatin nih. Nah, nih jangan lupa ya. Jangan lupa ini kita selalu bawa cangkul kalau ke daerah perkebunan, karena memang setiap kali kita pemupukan, yang pertama adalah harus kita siangin dulu. Artinya rumput-rumputnya harus disiangin dulu, dibuang dulu, dibersihkan dulu. Nah, karena rumput itu akan juga nanti menyebabkan perlambatan kepada pertumbuhan. Kenapa? Karena memang sebagian zat yang kita berikan untuk tanaman ini yang 1 tahun setengah ini udah alhamdulillah ini udah bagus banget. Nah, itu harus dibersihin. Nah, setelah dibersihin, ini kan sudah bersih nih, ya kan? Nah, rumput-rumputnya kita habisin. Yang kedua juga coba dilingkarin. Kalau ini sekitar 80 cm saya dari batang. Sekitar 80 cm, 1, 2, 3, 4 ini kan, 4 jengkal dari batang sini. Berarti sekitar 80. Nah, ini pun memang kita harus lakukan juga pemupukan. Nah, ini sudah beberapa kali saya pupukkan, tapi rata-rata antara 2-3 bulan saya. Kalau yang ini mungkin saya belum lama, baru 2 bulan lah. Karena memang kemarin sudah dilakukan bareng dengan yang pertama tadi, kemudian ini. Nah, sekarang karena saya perlu yang sebelah sana, penyiangan dan pemberian lagi pupuk agar bongsor, itu dilakukan lagi juga pemupukan. Dan seperti biasa kita pemupukannya adalah ditabur juga. Nah, kita akan lihat ke yang sebelah sana. Kita ayo lihat. Nah, nih lihat nih. Kamu jongkok sampai jongkok. Nah, terus ke atas, lihatin ke atas. Nah, ini kan lihat bongsor sekali nih. Nih sini dideketin, Pak. Nah, ini kan tunasnya sangat bagus sekali. Artinya tanaman ini normal banget.
normal dan bagus. Dan memang lihat bongsor semua pucuk-pucuknya adalah bongsor. Ini kan bongsor lah. Nah, seperti tadi juga biasa kita siangin dulu, kurangin dulu rumput-rumputnya, kemudian dikasih lingkaran. Yang pertama adalah untuk membatasi di mana pupuk itu berada. Yang kedua juga memang harus agak dilobangin agar pada kala nanti kalau 1-2 kali ada hujan, airnya tidak kemana-mana. Nah, yang ketiga adalah fungsi daripada pembersihan itu agar maksimal pupuk diserap oleh tanaman itu. Cuman memang jangan lupa juga, saya sarankan kepada bapak-bapak dan kawan-kawan untuk diadakan penyemprotan. Ini seperti saya agak telat ini saya. Iya, agak telat karena saya ke kebun. Ini kan daun-daunnya memang juga bercak. Kalau bercak-bercak enggak ini, tapi memang ada semacam belalang ini. Kayaknya seperti belalang ini. Karena ini daunnya coba dilihatin deket nih. Nah kan, nih saya ini. Nih kan nih. Ada dimakan begitu. Ini belalang ini, bukan jamur gitu. Artinya alhamdulillah kalau dari jamur, karena nah ini sekali lagi kenapa jamur nggak ada, karena kita selalu di bawahnya bersih gitu loh. Ulat juga biasanya kalau di bawah bersih, mudah-mudahan tidak terkontaminasi oleh itu. Nah ini alhamdulillah. Nah kita akan kembali lagi seperti tadi, akan saya tabur lagi. Tetap masih untuk usia di bawah 3 tahun adalah tetap garam krosok plus NPK 1616. Caranya adalah ditaburkan. Dan ini lakukan dikelilingin. Dan kita akan lihat sebentar lagi ke atas ini. Nah, ini. Nah, ini satu lagi. Nah, sama juga kita lakukan. Nah kawan, itulah yang saya lakukan pemeliharaan pada pasca tanam pohon durian dari usia penanaman sampai usia 3 tahun adalah yang kita harus lakukan adalah yang pertama adalah penyiangan. Yang kedua adalah pemberian pupuk. Nah, cuman pupuk di sini yang betul-betul harus yang ramah lingkungan. Artinya saya bukan pantangan dengan kohe kambing, tetapi sejauh kohe kambing itu tidak difermentasi dengan baik, saya sarankan ganti sajalah dengan yang lebih praktis, yaitu dengan NPK 1616. Tetapi karena memang NPK 16 itu cenderung lebih banyak unsur P dan K-nya, kalium dan fosfatnya, makanya kita ganti dengan garam krosok. Karena garam krosok sangat baik untuk tanaman pertumbuhannya. Kemudian juga sangat baik untuk membersihkan daripada jamur. Itu sangat efektif untuk membunuh jamur. Nah, yang ketiga adalah melakukan penyemprotan yang harus selalu rutin. Dan penyemprotan itu kalau bisa adalah di samping memang insektisida juga harus diberikan gandasil D daun. Nah, yang keempat adalah kita selalu continue waktunya. Yang pertama, kalau dari awal penanaman itu jangan dulu ini sampai ke usia minimal 2 bulan lah. Karena saya juga waktu itu sampai 3 bulan karena ngelihat perkembangan. Kalau sudah kelihatan ada perkembangan, sudah ada tanda-tanda pemucukan, baru kita kasih pupuk itu. Artinya disubsidi pupuk agar tumbuh bongsor dan vigor. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya bukan menggurui sekali lagi kepada bapak-bapak dan kawan-kawan, tetapi ini adalah sharing dari pengalaman saya dan dari observasi dari rekan-rekan sesama petani durian di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi? Oleh sebab itu, mari kita nanam durian. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus, dari Teddy Kurnia TGM.